Abu Sultan. Tafadhal. Jazakallah khair, Ustaz. Ana bukan Ustaz tapi Ustaz. Apa kabar Ustaz Syafiq? Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Ya, ini ada pertanyaan dari rekan di Qatar. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara melatih diri untuk bersabar Ustadz? Jazakallah khair. Barakallahu fiikum. Nah, mahibati fillah. Wa man yatasabbar yusabbirullah. Bagaimana melatih diri untuk bersabar? Barang siapa yang berusaha untuk sabar, Allah akan jadikan dia penyabar. Yang pertama, memperbaiki keyakinan kita. Akidah. Orang yang imannya kuat, dia akan percaya dengan pahala, yakin dengan ganjaran. Orang yang sabar itu akan menolong dia untuk bersabar. Makanya ketika Allah menyuruh bersabar, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Wasabiru, kuatkan kesabaran kalian. Ada sabar kena musibah. Sabar melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Ada sabar menghadapi orang. Warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Ini. Jadi memang keyakinan terhadap pahala buat kesabaran ini membuat orang itu jadi tahan. Yang awalnya mau marah, mau apa. Jangan sabar. Yakin bahwasanya ketentuan Allah itu pasti lebih baik. Yakin bahwa Allah lebih sayang kepada dia daripada kedua orang tuanya. Jadi kalau bisa bicara musibah atau apa, kita yakin Allah tuh lebih sayang sama kita daripada kedua orang tua kita. Sehingga keyakinan ini, keyakinan dengan takdir Allah, keyakinan dengan kebesaran Allah, dengan kasih sayang Allah akan membuat orang bersabar. Yang kedua, ibadah. Salat. Makanya Allah katakan, wasta'inu bis-sabri was-salah. Ketika engkau tidak mampu, maka larikan kepada salat. Bagaimana Allah memerintahkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulu. Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Kata Allah, kami benar-benar tahu dadamu jadi sesak dengan ucapan orang-orang. Nabi alaihissalatu wassalam. Dikatakan beliau itu orang gila, penyihir, dukun. Segala sifat buruk disematkan kepada Nabi SAW. Kenapa apa kata Allah? Bertasbihlah engkau. Jadilah engkau orang-orang yang sujud, salat. Karena di salat itu ada subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal a'la. Sujudlah engkau. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan terus engkau beribadah kepada Allah sampai kematian itu tiba. Maka setelah memperbaiki keyakinan, melaksanakan ibadah. Yang ketiga, doa. Tatkala ada musibah yang menimpa, minta sama Allah. Seperti tukang-tukang sihir Fir'aun. Tatkala diancam sama Fir'aun, akan dicincang. Kemudian dibunuh, disalib di pohon-pohon kurma. Apa kata mereka? Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, limpahkan kepada kami kesabaran. Ketika musibah datang, kita kadang-kadang nggak tahan. Doa minta kesabaran. Kemudian melihat orang-orang yang telah bersabar. Sehingga kita termotivasi. Nabi SAW diingatkan dengan Nabi Musa. Diceritakan kepada tentang Nabi Ibrahim, bagaimana dibakar oleh kaumnya. Bagaimana ceritanya Nabi Isa, bagaimana ceritanya Nabi Nuh. Ini membuat orang jadi sabar. Oh ya. Maka perlu kita mendengar cerita-cerita, belajar tentang orang-orang yang telah sabar ya. Kemudian melihat kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Kalau bicara musibah, sabar menghadapi musibah. Karena sejatinya nikmat Allah itu lebih banyak daripada musibah yang menimpa. Tapi kita selalu melihat, ya Allah, anak udah jatuh ketimpa tangga, anak ini Ustaz udah kena COVID, di PHK lagi. Engkau punya segalanya, alhamdulillah. Engkau punya tangan, engkau punya kaki, engkau punya kedua mata.
Engkau punya lisan yang kau bisa curhat, engkau bisa ngomong. Engkau punya hati dan engkau nggak gila, punya akal. Maka di antara yang membantu orang bersabar itu adalah dengan melihat nikmat-nikmat Allah yang lain. Hadza wallahu a'lam bissawab.